kok enggak ya, orang seperti Yusril enggak menganggap ini sebagai sesuatu yang penting untuk didesakkan ke presiden. Orang seperti Natalius, orang seperti Edi Hiarit, orang seperti Otto Hasibuan. Tapi hanya orang yang enggak bermasalah yang berani ngomong itu. Tapi kalau Anda sebagai lawyer pernah main nyuap juga ya susah. Balik Rakyat Bersuara, tadi saya janji sampai ke geser satu segmen tadi. Bung Refli ingin menyampaikan sesuatu yang saya sendiri nggak dikasih tahu apa sesungguhnya. Tapi kisi-kisinya soal korupsi. Kalau soal pemberantasan korupsi, saya khidmat mendengarkannya. Silakan Bung Refli. Saya memulai pernyataan terakhir dari Ubed tadi. Kalau kita mau memberantas korupsi harus melakukan langkah-langkah radikal. Kan begitu. Kalau ordinary, sementara korupsinya brutal, nggak bisa. Sampai 5 tahun masa pemerintahan ini korupsi nggak akan hilang. Nah, tetapi korupsi itu kan hulu dan hilir. Kita ingat baru-baru ini terjadi kasus yang mungkin bagi sebagian orang biasa. Tapi bagi saya dan orang melihat ini sebagai pintu masuk itu luar biasa. Yaitu Zarob Rikar. Oke, kasus mantan pejabat Mahkamah Agung. Ya, mantan pejabat Mahkamah Agung terlibat Markus dan kemudian digerebek. Dan ditemukan luar biasa. Ditemukan uang 920,9 miliar dan 51 kilogram emas antam. Luar biasa itu, mungkin yang terbesar. Hampir 1 triliun. Betul. Dari kegiatan dia menjadi Markus itu hanya yang kelihatan. Kita nggak tahu mungkin yang sudah jadi mobil, sudah jadi properti, sudah dilarikan ke luar negeri dan lain sebagainya. Dari jabatan dia 2012 sampai 2022 di Mahkamah Agung. Mungkin juga dia extend juga 2 tahun walaupun tidak, tetapi dia tetap jadi Markusnya. Kasus Robert Tanur di mana dia Ronald Tanur, sorry kok Robert terus saya. Ronald Tanur di mana dia akan dijanjikan fee 1 miliar, untuk hakimnya 5 miliar. Artinya kalau seandainya seorang Markus saja itu bisa mengumpulkan fee 1 triliun, maka berapa kapitalisasi yang beredar di Mahkamah Agung itu? Kalau misalnya standarnya 1,5 tadi, maka setidaknya 6 triliun beredar di Mahkamah Agung dalam masa kepengurusan atau masa pemerintahannya Zarob Rikar, ya kan? Bisa dibayangkan. Pertanyaannya adalah kemana uang tersebut? Rasanya nggak mungkin kalau uang tersebut tidak sampai kepada pemutus. Bodoh sekali kan? Kalau misalnya sampainya cuma kepada tukang sapu kan nggak mungkin. Jadi kapitalisasi dari satu pintu Markus itu bisa bertriliun-triliun. Berapa Markus yang ada? Berapa kasus yang ada? Dan berapa banyak yang kemudian pejabat-pejabat di lingkungan Mahkamah Agung selama ini yang sudah dijadikan tersangka, dihukum dan lain sebagainya. Apa kaitan itu dengan topik kita kali ini? Memberantas korupsi bro. Oke. Kan tadi kan memberantas korupsi. Nah, kaitannya adalah presiden? Sekarang pertanyaannya adalah, Anda melihat ini soal yang luar biasa atau biasa saja? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau kita pakai hukum tata negara, ini memenuhi syarat ada kegentingan di sana. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kalau saya presidennya atau saya Menko hukumnya, Menteri Hak Asasi Manusia, saya sarankan agar presiden men-shutdown atau membekukan sementara Mahkamah Agung, hakim-hakim agungnya. Sebentar, ini kenapa mesti Mahkamah Agungnya dibekukan? Kan bicara soal, kita masih bicara soal praduga tak bersalah ya. Iya. Oknum, segelintir bisa saja kan? Bukan mayoritas. Ya itulah kalau cara pandang Anda, cara pandangnya biasa-biasa terus. Okay. Anda yakin nggak yang namanya mafia itu sudah membelit luar biasanya di institusi itu? Anda yakin nggak? Saya harus bicara data. Oh, datanya salah satunya Zarob Rikar ini datanya. Anda bisa bayangkan ada 1 triliun dari Markus saja selama 10 tahun, ya kan? Belum lagi hakim-hakim yang pasti tidak sendiri saya percaya itu. Pasti tidak sendiri saya percaya. Iya, nah karena itulah yang namanya kegentingan memaksa itu adalah subjektif presiden. Bayangkan, gara-gara lalu lintas saja presiden bisa mengeluarkan perpu misalnya. Atau apa perpu terakhir yang dikeluarkan? Perpu mengenai jumlah pimpinan
DPR dan lain sebagainya. Pemilu itu aja bisa perpu. Hal-hal yang remeh-temeh. Ini hal yang gawat luar biasa. Pertanyaannya adalah gini, ya, korupsi itu di hulu dan hilir. Di hulunya itu korupsinya, kelakuannya, suap menyuap, main proyek. Korupsi itu ada 3 yang saya sudah pernah sampaikan saya ini. 1, korupsi yang ordinary, biasa, suap menyuap. 2, korupsi kebijakan. Saya menteri, saya kasih kebijakan yang menguntungkan vendor. Yang 3 yang paling bahaya, korupsi berjaringan. Korupsi berjaringan itu ada medianya, ada surveinya, ada centengnya dan lain sebagainya. Begitu kita nyerang korupsi mafia ini, kita yang kemudian bisa masuk penjara, tersangka. Nah, korupsi berjaringan itu salah satunya adalah pasti mengandalkan penegak hukum. Ya kan? Karena tidak mungkin enggak, karena ujungnya adalah para hakim. Kalau seandainya ini selalu dianggap kita biasa-biasa saja, kapan kita mau memperbaiki institusi peradilan itu? Jadi ekstrim menurut Anda, bekukan gitu? Bekukan. Lalu, dengan bekukan apa yang dilakukan? Seleksi ulang hakim-hakim yang ada. Yang punya integritas terus, yang tidak punya integritas berhenti. Pertanyaannya adalah, Anda akan mengatakan, bisa nggak? Saya mengatakan bisa. Dari sisi dia sebagai kepala negara, begini. Seorang kepala negara itu nggak boleh diam menyaksikan hal-hal yang tidak becus, yang buruk. Masa Anda kemudian nunggu negara ini tenggelam, korupsinya terus berjemaah, hakim-hakimnya tidak berintegritas. Anda bisa bayangkan nggak? Kalau seandainya Zaro Perikar itu masuk ke Mahkamah Agung dan kita tidak kontrol, selesailah barang itu ya kan, diperingan. Rata-rata kan sekarang korupsi itu diringankan semua itu hukumannya. Orang yang memberatkan kasus korupsi itu cuma Artijo Alkostar aja, sudah almarhum. Nah, karena itu menurut saya, kok enggak ya orang seperti Yusril enggak menganggap ini sebagai sesuatu yang penting untuk didesakkan ke presiden. Orang seperti Natalius, orang seperti Edi Hiarit, orang seperti Otto Hasibuan. Tapi hanya orang yang enggak bermasalah yang berani ngomong itu. Tapi kalau Anda sebagai lawyer pernah main nyuap juga ya susah. Ya kan? Nanti dia bilang, kamu ngomong-ngomong soal shutdown dan lain sebagainya, kamu juga memanfaatkan kita untuk suap menyuap dan cari duit dan lain sebagainya. Saya baca kasus Hakim Agung Gazalba. Lawyernya dia lagi yang pernah muncul 2010, 14 tahun yang lalu di Mahkamah Konstitusi, anak seorang mantan hakim Mahkamah Konstitusi. Dia lagi ternyata. Bayangkan, harusnya kalau kita mau memberantas korupsi, mereka-mereka yang terlibat korupsi seperti itu tidak boleh lagi berpraktik sebagai pengacara. Kehidupannya silakan Anda cari penghidupan yang lain. Tapi berpraktik sebagai pengacara sudah haram hukumnya. Ini kan enggak. Ada pengacara yang ditangkap OTT, masuk penjara, pulang, berpraktek lagi. Lalu dia mengatakan, saya korban KPK inilah itulah. Enggak ada koruptor yang kemudian mengaku. Dan berpraktik lagi. Nah, kalau ini tidak diselesaikan, nggak ada gunanya. Wah, misalnya gagal sekali nangkap koruptor, ditangkap koruptor. Di ujungnya di Mahkamah Agung, bebas itu koruptor. Kalau kita tidak viralkan, no viral, no justice. Pertanyaannya adalah, berapa banyak society harus mengawasi setiap kasus tersebut? Kalau ada 1000 kasus, paling cuma 5 atau 10 kasus saja yang kemudian viral. Yang lainnya tidak. Itu yang namanya Rudy Soik itu. Kalau tidak diviralkan, udah lama dipecat dia. Itu udah dipecat kan? Bahkan dia di demo di depan Polda agar diberhentikan. Kan sering kan? Rocky Gerung begitu juga ketika tiba-tiba ada demo di kejaksaan, tangkap Rocky Gerung dan lain sebagainya. Nah, jaringan-jaringan mafia seperti ini itu yang harus dihilangkan Prabowo kalau dia mau. Dan saya yakin-yakinnya. Kalau Prabowo mengeluarkan perpu untuk membekukan Mahkamah Agung asal dia genuine. Lalu kemudian seleksi ulang Hakim Agung dengan cara genuine. Masyarakat, rakyat akan mendukungnya, terutama aktivis anti korupsi. Saya heran kalau orang kemudian langkah-langkah radikal itu tidak didukung. Memang orang akan ribut mengenai yang namanya the independency of judiciary. Konstitusi dan lain sebagainya. Tapi saya katakan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa presiden bisa keluarkan hal seperti itu. Dan saya yakin secara sosiologis dan politik akan didukung paling tidak oleh rakyat yang selama ini ingin melihat korupsi diberantas. Tetapi kalau tidak didukung oleh para politisi yang korup, wajar
Itu aja. Oke. Bang, ada tanggapan soal itu? Bung Hendersam tadi sebut pengacara dan pengacara juga. Ya, kebetulan pengacara juga. Jadi begini, kita melihatnya bahwa... Ada setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bung Refli? Setuju, saya setuju. Pembekuan luar biasa loh ini. Enggak, masalah pembekuannya itu harus kita telah lagi. Cuman saya balik lagi ke prinsip-prinsipnya tadi bahwa ketika seorang maklar kasus, kemudian di rumahnya ada hampir 1 triliun, itu kaget sekali saya mendengarnya. Artinya kalau saya ngebayangin gitu ya, ini uang artinya yang dia sendiri bingung ini mau diapain. Uang ini yang mau taruh di mana bingung ini. Nah, artinya bisa saja ini bisa 10, 20 atau 30 kali lipat daripada itu. Kita melihatnya seperti itu. Ini kan menjadi semacam puncak gunung es. Nah, di satu sisi kita juga harus melihat, kita juga harus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Pak Jaksa Agung membuat akselerasi beberapa perkara-perkara yang nilainya sangat besar ya. Dan ini pun karena Kejaksaan Agung kan? Ya, Kejaksaan Agung. Maksud saya kan begini ya kan. Kita harus lihatnya juga itu kan secara fundamental dulu. Yang mana yang mau kita perbaiki kan. Pak Prabowo juga sudah mengatakan di awal hal yang faktor paling mendasar. Walaupun ini akan jadi debatable juga dengan Bang Rocky dan Bang Refli dan yang lain-lain, telur dan ayamnya seperti apa. Kesejahteraan itu nomor 1. Nah, yang harus dilengkapi atribut berikutnya itu adalah punishment-nya. Reward-nya kita berikan dan punishment-nya juga harus kuat. Jadi saya ambil contoh, saya tidak merujuk kepada KPK yang sekarang ya. Ini kan banyak perdebatan. Tapi kalau kita merujuk kepada pemberantasan korupsi di periode-periode sebelumnya, kenapa contohnya ya, tugas utama itu kan yang paling menonjol itu kan di KPK pada saat itu. Ya kan? Dan Kejaksaan Agung sepertinya tanda kutip keteteran untuk mengimbangi bagaimana kinerja daripada KPK dalam pemberantasan korupsi. Sekarang boleh dibilang kebalik. Iya, seperti itu. Nah, yang saya lihat pada saat itu ya, ini eksepsional. Pada saat itu ini masalah tanda kutip ini bensinnya aja. Makanya kan sering ada keluhan dari para teman-teman di jaksa ini, bagaimana kami bisa mengimbangi kejaksaan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi jika bensinnya nggak sama. Seperti itu, anggarannya tidak sama. Kita ambil contoh ya. Ini kan dua hal ini ketika disuruh tanda kutip disuruh balapan ini Kejaksaan Agung yang periode-periode sebelumnya kan keteteran terus kan. Selalu saja ada disparitas yang sangat luar biasa ya. KPK bisa tangkap ini, bisa kejaksaan juga tidak. Nah, cuman juga kan kita harus melihatnya dari sisi yang lain bahwa ketika saya ambil contoh yang gampang itu gini-gini. Yang ada di kejaksaan, yang ada di KPK pada saat itu, ini orang-orangnya sama, polisi juga penyidiknya, jaksa juga yang melakukan penuntutan, betul kan seperti itu kan, masuk kepada KPK. Di sana atribusi dan kesejahteraannya itu ada disparitas dengan mereka pada saat mereka masih menjadi jaksa dan polisi. Sehingga oleh karena itu mereka bisa lebih fokus pada saat itu. Saya ambil KPK lebih besar. Begitu, ya seperti itulah kurang lebih. Nah oleh karena itu mereka maksimal dalam melakukan tindak pidana pemberantasan korupsi. Nah saya ambil contoh lagi. Ketika mereka sudah selesai BKO di sana dia dikembalikan kepada masuk kepada institusinya, balik lagi kelakuannya. Ada beberapa kasus kan, saya nggak usah sebutkan ada 1-2 kasus yang juga seperti balik lagi karena apa? Memang ekosistemnya tidak mendukung untuk itu gitu loh. Makanya balik lagi saya kembalikan bahwa ini yang mana yang harus kita dahulukan? Apakah orangnya, ya kan, ataukah sistemnya?
merujuk kepada yang terjadi di luar, sistemnya dulu saya rasa diperbaiki. Oke, jadi baru bukan kalau tadi Bung Refli kan ke orangnya, bukan dan kemudian seleksi. Iya. Kalau Anda fokus pada sistemnya. Iya, nanti kita mungkin ada ya itu sistem juga. Saya bisa dikatakan sistem juga. Cuman mungkin kita harus telah dan ada forum lain untuk lakukan itu. Tapi menurut saya saya tadi kan saya bicara MA-nya, bukan orang per orangnya. Ya. Kita MA itu kita reinstall karena ini institusi yang kita nggak bisa percaya lagi. Itu persoalannya. Saya ini orangnya nggak ada. Nggak bisa dipercaya lagi apa sebegitu ekstrimnya? Anda yakin? Ya, saya harus bicara data soal itu karena ini kan bicara satu. Anda kan mau mengatakan karena wartawan saya based on data. Udah, kita pakai feeling aja, ya kan? Kalau saya katakan tadi bahwa ada lebih dari satu orang, omong-omongnya gini. Salah satu yang membuat korupsi kita hancur-hancuran ini adalah karena penegak hukumnya. Udahlah, itu kan kita ini kan banyak sekali wow dan lain sebagainya. Tetapi benar, karena mereka dibayar kecil-kecil itu benar. Tapi Hakim Agung itu enggak, bro. Hakim Agung itu gede, remunerasi dan lain sebagainya. Enggak kecil mereka. Nah, karena itu menurut saya pendekatan kesejahteraan itu hanya salah satu pendekatan. Tetapi peluang untuk mendapatkan suap itu berlipat-lipat dibandingkan berapapun gaji Anda dapatkan. Anda bayangkan enggak? Ada seorang Markus bisa mengumpulkan uang 1 triliun. Nggak pernah terbayang. Sampai kapanpun gaji dinaikkan nggak mungkin segitu. Nah sekarang nggak mungkin kita treatmentnya hanya itu. Ini kan sudah korupsi yang berjaringan. Ini mohon maaf ya. Bisa jadi dalam kemarkusan ini ya kan. Itu sudah ada yang jagain di sana, yang jagain di situ, yang jagain di situ dan lain sebagainya. Seperti Rudi Soik ketika dia mau mengungkapkan mafia BBM. Malah dia yang dipecat dan lain sebagainya. Udahlah, di Indonesia ini, aduh ampun dah. Nah karena itu Prabowo harus menjadi bagian dari pemecahan masalah. Part of the, ya kan, problem. Part of the solution. Tapi ya saya kan menyerah kalau dia part of the problem juga. Artinya kita nggak punya harapan untuk memberantas korupsi. Hanya bisa berharap memberantas korupsi kalau dia sendiri clear. Lalu kemudian dia bisa memobilisasi orang-orang. Kita nih gini nih, udahlah kita main sumpah-sumpahan aja. Pernah nggak Anda menyuap dan lain sebagainya? Kan begitu. Pernah nggak Anda terima suap? Itu hal yang paling clear. Kan sebenarnya begitu. Tapi saya tidak termasuk yang kecil-kecil ya, suap lalu lintas. Kalau lalu lintas 50.000 apa 100.000 biasa. Tapi kita bicara tentang suap untuk memperjuangkan keadilan. Atau suap parkir yang paling kecil loh, suap parkir. Memperjuangkan proyek dan lain sebagainya misalnya. Kita bertobat lah ya kan. Tapi terus terang saja sebagai lawyer saya nggak pernah nyuap hakim itu. Iya, demi Allah. Kenapa? Karena ada kuncinya. Karena saya tidak pernah bersidang di pengadilan biasa, cuma di Mahkamah Konstitusi aja. Baik. Makanya saya bisa terhindar dari itu semua. Jadi apa yang akan dilakukan selanjutnya? Tentu ini bisa bicara soal pertanyaan. Kalau tadi suap lalu lintas sudah terlalu mainstream. Ada suap parkir misalnya, kalau kita ingin mendapatkan parkir tertentu, lalu kemudian kita panggil tukang parkirnya, kita berikan uang, itu termasuk suap juga kan? Iya. Suap. Dan itu kemudian harus seperti itu harus ditinggalkan. Makin tinggi peradaban kita ya, sekecil apapun tidak ada toleransi. Ya. Tetapi kan kita harus bergerak dari yang besar dulu. Yang besar itu ya, satu, penegak hukum. Terus terang saja, benar kan? Penegak hukum. Yang kedua, pengadaan barang dan jasa. Udah, dua itulah yang sumber suap utama, sumber korupsi. Penegak hukum, pengadaan barang dan jasa. Dua hal itu. Apakah itu akan kemudian diperhatikan secara serius? Kita simak. Sesaat lagi kami akan kembali di Rakyat Bersuara. Dia orangnya punya prinsip.